Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Ilmi Ikriah, mahasiswi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, semester 2 pada prodi PGMI. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester pada mata kuliah IPS yang diampu oleh Bapak Dr. Takidin MPD dan Ibu Anis Fuadah MPDI. Ya, pada video kali ini saya akan membahas tentang pengembangan materi pembelajaran IPS. Yang pertama itu ada pengertian pengembangan materi pembelajaran IPS. Pengembangan materi pembelajaran IPS pada MISD adalah proses merancang, memilih, dan menyusun isi pembelajaran IPS agar sesuai dengan kebutuhan, karakteristik peserta didik, serta tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Materi IPS dikembangkan dari berbagai disiplin ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi, dan pilih berdasarkan relevansinya dengan kompetensi dasar dan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Pengembangan materi IPS bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sosial yang relevan untuk kehidupan bermasyarakat dan berbangsa secara demokratis dan bertanggung jawab. Ya, dan pembahasan kedua itu ada pentingnya pengembangan materi IPS di MI maupun SD. Yang pertama itu ada membantu siswa memahami konsep sosial budaya dan lingkungan secara nyata dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga materi tidak hanya teoritis tetapi juga kontekstual dan bermakna. Yang kedua itu ada menjadi sarana pembentukan karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, toleransi, dan menghormati sesama, yang sangat penting pada tahap perkembangan usia sekolah dasar. Yang ketiga itu ada membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, kritis, dan keterampilan sosial agar mampu menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Yang keempat itu ada mengoptimalkan interaksi antara guru dan siswa serta antara siswa dengan lingkungan sehingga pengalaman belajar menjadi lebih bermakna dan berpengaruh positif terhadap perkembangan siswa. Pada pembahasan ketiga ini itu ada prinsip-prinsip pengembangan IPS di MI maupun SD. Yang pertama itu ada relevansi dengan kehidupan siswa. Yang dimaksud dengan materi harus sesuai dengan pengalaman dan lingkungan sekitar siswa agar mudah dipahami dan bermakna. Yang kedua itu ada konsistensi dan kecukupan. Yang dimaknai dengan materi harus selaras dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang ditetapkan dalam kurikulum, serta cukup untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga itu ada memotivasi dan memudahkan pemahaman. Materi harus dikembangkan secara bertahap dari mudah ke yang sulit, dengan pengulangan dan umpan balik positif untuk memperkuat pemahaman siswa. Yang keempat itu ada guru sebagai fasilitator. Pengembangan materi harus mendukung peran guru sebagai fasilitator yang mendorong interaksi dan komunikasi. Dan setelah prinsip juga ada langkah-langkah pengembangan materi IPS di MI maupun SD. Yang pertama itu ada analisis kompetensi dasar. Pengertiannya yaitu memahami dan menganalisis kompetensi dasar yang telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP sebagai acuan pengembangan materi. Yang kedua itu ada mendaftar materi pokok, yaitu menyusun daftar materi pokok yang akan diajarkan berdasarkan kompetensi dasar tersebut. Yang ketiga itu ada membuat deskripsi materi, yaitu menyusun uraian atau deskripsi materi yang jelas dan sesuai dengan tingkatan perkembangan siswa di MI maupun SD. Yang keempat itu ada mengembangkan silabus, yaitu menyusun silabus yang membuat kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator, pencapaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang kelima itu ada memanfaatkan sebagai sumber belajar menggunakan bahan cetak seperti buku dan jurnal, narasumber, tempat bersejarah, media elektronik seperti radio, televisi, dan internet, dan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar yang memperkaya materi. Yang keenam itu ada evaluasi dan revisi materi.
yaitu melakukan evaluasi terhadap materi yang dikembangkan dan merevisi sesuai. Materi selanjutnya yaitu ada teknik penyampaian MI maupun SD. Yang pertama itu ada metode ceramah. Apa sih metode ceramah itu? Metode ceramah itu yaitu guru menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa secara terstruktur untuk memberikan pengetahuan dasar. Jadi metode ceramah itu guru menjelaskan di depan murid agar murid itu lebih mengerti apa yang dijelaskan oleh guru yang ada di papan tulis. Yang kedua itu metode tanya jawab. Metode tanya jawab itu interaksi aktif antara guru dan siswa melalui pertanyaan untuk mengecek pemahaman dan mendorong berpikir kritis. Jadi metode ini tuh harus ada dalam pembelajaran agar guru tahu apakah siswa sudah memahami atau belum. Dan yang ketiga itu ada metode diskusi, yaitu siswa diajak berdiskusi dalam kelompok untuk mengembangkan sikap demokratis dan kemampuan berpikir bersama. Yang keempat itu ada metode demonstratis, yaitu menunjukkan langsung suatu proses atau. Dan pembahasan terakhir itu ada kesimpulan. Jadi dapat kita simpulkan pada pembahasan atau pembelajaran kali ini, yaitu pengembangan materi pembelajaran IPS di MI maupun SD adalah proses merancang, memilih, dan menyusun isi pembelajaran yang relevan, kontekstual, dan sesuai dengan kompetensi dasar serta kebutuhan siswa dengan tujuan membekali mereka pengetahuan, sikap, dan keterampilan sosial melalui prinsip relevansi, konsistensi, pemahaman bertahap, serta peran guru sebagai fasilitator yang dilaksanakan melalui analisis kompetensi, penyusunan materi, pengembangan silabus, pemanfaatan sumber belajar, evaluasi, revisi, dan serta penyampaian materi dengan metode agar lebih aktif dalam pembelajaran dan lebih bermakna dan juga membentuk karakter siswa.